Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Andi Guru Geografi. Konsep keterkaitan keruangan. Konsep keterkaitan keruangan merupakan salah satu dari 10 konsep esensial ilmu geografi. Konsep keterkaitan keruangan merupakan konsep yang membahas keterkaitan hubungan antara unsur-unsur pembentuk fenomena geosfer di suatu wilayah. Konsep keterkaitan keruangan memandang bahwa fenomena geosfer yang terjadi di suatu wilayah memiliki hubungan dengan fenomena lain di tempat tersebut atau dibentuk oleh fenomena-fenomena lain yang telah terjadi sebelumnya. Di sini akan saya berikan contoh tentang dua fenomena geosfer tentang konsep keterkaitan keruangan. Yang pertama adalah sungai bawah tanah di kawasan Kars. Sebagai contoh, kawasan Kars Gunung Sewu di daerah istimewa Yogyakarta merupakan kawasan yang sering mengalami kekeringan pada musim kemarau. Tetapi siapa sangka sebenarnya di bagian bawah Kars itu merupakan sumber air yang luar biasa besar. Nah, bagaimana air ini bisa ada di bawah tanah atau sungai ini bisa terbentuk di bawah tanah? Nah, faktor yang menyebabkan terbentuknya sungai bawah tanah di kawasan Kars adalah pelarutan oleh air hujan. Apa yang dilarutkan? Yang dilarutkan adalah batuan kapur. Pada tahap pertama pembentukan sungai bawah tanah itu diawali oleh air hujan dan air tanah yang meresap melalui celah di bawah tanah dan bidang-bidang perlapisan yang kemudian melarutkan mineral karbonat dan menciptakan rongga dan saluran yang lebih luas. Kemudian saluran ini akan terus melebar, kemudian menciptakan jaringan rongga bawah tanah sepanjang 1 atau lebih zona retakan. Saluran yang lebih besar memiliki aliran yang lebih besar dan lebih cepat. Kemudian aliran akan bergerak menuju ke lapisan-lapisan di bawahnya. Batu di atas rongga ini akan turun dan runtuh, yang kemudian membentuk cekungan dan lubang vertikal, atau yang oleh orang Gunung Kidul sering disebut dengan luweng, atau dalam istilah geografinya adalah ponor. Danau dan sungai kemudian terbentuk di bawah tanah. Aliran sungai ini saling menyatu kemudian membentuk sebuah sungai atau danau di bawah tanah. Cekungan atau ponor ini kemudian lama-kelamaan ambles dan tertimbun oleh puing-puing atau lumpur, sehingga kemudian tanah terbentuk dan vegetasi mulai tumbuh menutupi wilayah tersebut. Sementara tanah batuan dasar yang mengalami pelapukan kimia dan lapisan semakin turun dan membentuk danau atau sungai bawah tanah seperti yang terjadi sekarang. Nah, ini adalah contoh dari keterkaitan keruangan antara sungai bawah tanah di kawasan Kars dengan peristiwa pelarutan batuan kapur oleh air hujan. Kemudian tanah longsor. Tanah longsor yang sering terjadi di beberapa tempat di Indonesia, terutama pada saat musim penghujan, ini dipengaruhi oleh beberapa unsur-unsur geosfer yang menyebabkan tanah longsor. Yang pertama adalah tinggi rendahnya curah hujan, besar kecilnya sudut kemiringan lereng, tanah berkaitan dengan ketebalan lapisan, erodibilitasnya atau kemampuan tanah menahan erosi, dan bagaimana tingkat kejenuhan tanah terhadap air. Sifat batuan, bagaimana kerasnya dan permeabilitas batuannya atau tingkat kedap airnya. Kemudian keadaan vegetasi, banyak sedikitnya tumbuhan, dan penggunaan lahan di wilayah itu. Sesuai atau tidak penggunaan lahan menurut kelas kemiringan lereng. Sebagai contoh misalnya, lahan di kemiringan lebih dari 45% harusnya digunakan untuk tanaman tahunan, misalnya seperti itu. Nah, unsur-unsur geosfer yang ada ini tidak bisa bersifat mempercepat atau menghambat terjadinya tanah longsor. Suatu wilayah akan mengalami
atau berpotensi besar terjadi longsor jika di wilayah itu curah hujannya tinggi, intensitasnya lama, kemudian sudut kemiringan lerengnya besar, lapisan tanahnya tebal dan jenuh air, sehingga erodibilitas tanahnya atau kemampuan tanah itu menahan erosi menjadi rendah. Batuan bersifat lunak dan kedap air, sehingga batuan tersebut menjadi bidang luncur yang mempercepat gerakan tanah. Vegetasi yang besar itu sedikit. Karena sedikit, maka tidak ada tumbuhan atau vegetasi yang mampu menyerap dan menyimpan air di zona perakaran. Selain itu, penggunaan lahan yang tidak sesuai peruntukan, misalnya di daerah lereng yang seperti ini harusnya untuk tanaman taunan tapi digunakan untuk pertanian dan itu tidak menggunakan teras ring yang bagus, maka potensi longsor akan semakin besar terjadi. Baik, itu tadi adalah 2 contoh tentang fenomena geosfer di suatu wilayah menggunakan konsep keterkaitan keruangan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.